Apakah Anda tahu siapa raja yang namanya abadi dalam sejarah Tanah Pasundan? Dialah Prabu Siliwangi, sang legenda yang memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian. Tapi, apakah kisahnya hanya mitos, atau ada kebenaran yang tersembunyi? Dari kerajaan yang megah hingga misteri harimau putih yang abadi. Mari kita jelajahi perjalanan epik Prabu Siliwangi, sosok yang menyatukan Sunda dan menciptakan warisan yang tak terlupakan. Siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi, dan bagaimana legenda ini membentuk identitas Sunda hingga hari ini? Tonton sampai habis untuk menemukan jawaban yang akan mengejutkan Anda. Prabu Siliwangi, tokoh legendaris yang digambarkan sebagai Raja Kerajaan Pajajaran tahun 1482 Masehi sampai 1521 Masehi, yang bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di tataran Sunda. Dia adalah tokoh legenda yang menggambarkan masa pemerintahannya sebagai masa keemasan masyarakat Sunda. Tradisi Sunda menyebutkan beliau sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana, yang berhasil membawa rakyat kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Tokoh Prabu Siliwangi, orang Sunda menyebutkan Raja Agung Sunda sebagai Prabu Siliwangi, tanpa memperhatikan era atau kurun waktu sejarahnya. Sulit untuk memastikan dan mengidentifikasi siapakah tokoh sejarah yang dimaksudkan sebagai Prabu Siliwangi yang legendaris ini. Akibatnya kisah mengenai raja legendaris ini membentang dari era mitologi yang terkait kisah dewa-dewi Sunda kuno, hingga ke zaman kemudian saat datangnya ajaran Islam tataran Sunda menjelang keruntuhan kerajaan Sunda Pajajaran. Mengenai siapa tokoh sejarah nyata yang menginspirasi kisah Prabu Siliwangi, penafsiran mengaitkan Prabu Siliwangi dengan tokoh sejarah Raja Sunda bernama Sri Baduka Maharaja yang disebutkan bertahta di Pajajaran pada kurun 1482 sampai 1521. Ada juga pihak lain yang berpendapat bahwa legenda Prabu Siliwangi mungkin terinspirasi oleh tokoh sejarah Raja Sunda sebelumnya yang bernama Niskala Wastu Kancana, memerintah selama 104 tahun dari tahun 1371 sampai 1475. Orang Sunda menyebutkan bahwa nama Siliwangi berasal dari istilah dalam bahasa Sunda Silihwangi, yang berarti pengganti atau penerus Raja Wangi. Raja Wangi sendiri berarti seorang raja yang memiliki nama yang harum, wangi. Menurut Kidung Sunda dan Carita Parahyangan, Raja Wangi sebagai Maharaja Linggabuana, seorang raja Sunda yang gugur di Majapahit pada 1357 dalam peristiwa Perang Bubat. Raja Majapahit berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda. Keluarga kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk menikahkan putrinya dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menuntut takluknya kerajaan Sunda di bawah Majapahit. Dia menuntut bahwa sang putri tidak akan dijadikan sebagai permaisuri Majapahit, melainkan hanya akan diperlakukan sebagai selir. Sebagai tanda persembahan takluknya kerajaan Sunda sebagai kerajaan bawahan dari Majapahit, murka akibat penghinaan Gajah Mada ini, keluarga kerajaan Sunda berjuang belapati melawan bala tentara Majapahit sampai mati demi membela kehormatan mereka. Setelah kematiannya, Raja Linggabuana diberikan gelar Wangi, raja yang harum namanya, karena aksi keberanian dan kepahlawanannya dalam mempertahankan kehormatan kerajaan. Keturunannya yang memiliki keagungan yang setara disebut dengan gelar Silihwangi, penerus Raja Wangi. Setelah mangkatnya Raja Wangi, Prabu Maharaja, terdapat 7 raja penerusnya, yang secara teknis semuanya dianggap waris Raja Wangi, Silihwangi. Bahwa nama Siliwangi berasal dari istilah Sunda Asilih Wewangi, yang berarti berganti gelar. Sebuah legenda Sunda menyebutkan mengenai kisah Pangeran Jayadewata, putra Prabu Anggalarang, Raja Kerajaan Galuh, yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Pangeran Jayadewata juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prabu Guru Dewata Prana. Pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata dikenal dengan panggilan Raden Pamanah Rasa, pemanah rasa cinta. Nama ini menunjukkan bahwa sang pangeran memiliki paras sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah jatuh cinta kepadanya. Tradisi Sunda menyebutkan sang pangeran adalah siswa yang cerdas dalam hal kesastraan, musik, tari, dan seni, termasuk mahir dalam seni bela diri pencaksilat, serta keterampilan khas kebangsawanan seperti seni perang dan panahan. Seorang tokoh di dalam kerajaan berniat jahat menggulingkan Raja Anggalarang dan akhirnya berhasil membunuhnya dan merebut tahta.
Sementara Pangeran Jayadewata diracuni dan disihir dengan menggunakan ilmu hitam yang mengakibatkan dia menjadi hilang ingatan bahkan menjadi gila. Pangeran yang sakti namun kurang waras ini kemudian berkelana ke penjuru negeri menimbulkan kegaduhan di desa-desa. Akhirnya, Ki Geden Sindang Kasih, kepala desa Sindang Kasih, berhasil menyembuhkan. Berkat cinta nyiram Kasih, putri Ki Geden, sang pangeran akhirnya berhasil disembuhkan dari sakit ingatannya. Pangeran Jayadewata kemudian mengawini Nyi Rambut Kasih. Kemudian, Pangeran Jayadewata berhasil menghimpun dukungan rakyat dan berhasil menuntut kembali haknya atas tahta kerajaan Sunda. Tradisi Sunda mengaitkan Prabu Siliwangi dengan macan hitam dan putih, yang dianggap sebagai pengawalnya. Menurut legenda Sunda, ketika bala tentara Cirebon dan Banten menyerang Dayeuh, ibu kota kerajaan, Pakuan Pajajaran, sang raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam. Namun dia juga enggan melawan tentara Muslim yang menyerang dari Cirebon, karena bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya. Setelah jatuhnya ibu kota Pakuan, Raja Sunda terakhir dengan ditemani pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak yang terletak di selatan ibu kota untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sang Raja Ngahyang, menghilang atau moksa, menjadi hyang atau ruh kedewaan. Konon dia berubah menjadi wujud harimau suci. Sementara kisah lain menyebutkan bahwa sang raja menghilang di hutan Sancang, di dekat Laut Selatan di Kabupaten Garut. Pada abad ke-17, lebih dari 100 tahun setelah runtuhnya kerajaan Sunda, kota Pakuan Pajajaran telah ditinggalkan penghuninya. Perlahan-lahan kota ini telantar, lapuk, dan rusak ditelan semak belukar dan aneka tanaman tropis, sehingga berubah menjadi hutan lebat yang menjadi sarang harimau. Ekspedisi perdana oleh orang Belanda ke pedalaman Jawa Barat dilakukan pada 1687 yang dipimpin Peter Scipio van Ostende. Dia membawa tim ekspedisi untuk menjelajahi hutan di selatan Batavia menuju bekas ibu kota Pakuan dan akhirnya mencapai Palabuhan Ratu. Salah satu anggota ekspedisi ini tewas diterkam harimau di daerah ini 2 hari sebelumnya. Scipio mendapat keterangan dari anak buah Letnan Tanuwijaya dari Sumedang, bahwa reruntuhan itu adalah bekas ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada 23 Desember 1687, Gubernur Jenderal Johannes Campuys menulis laporan. Di bekas istana yang tanahnya ditinggikan, prasasti batu tulis berwarna perak peninggalan Raja Pajajaran yang dikeramatkan, kawasan ini dijaga oleh banyak harimau. Penampakan harimau juga dilaporkan oleh warga Kedung Halang dan Parung Angsana yang mengawal Scipio dalam ekspedisi ini. Mungkin peristiwa inilah yang menjadi sumber legenda lokal yang percaya bahwa Raja Pajajaran beserta segenap bangsawan Sunda dan pengawalnya telah berubah menjadi harimau mistis. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dukungan kalian benar-benar berarti untuk saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan kontennya, serta share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang bisa menikmati. Kalau ada saran atau ide untuk video berikutnya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat!